Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita Fatika Sari dari Prodi Manajemen Bisnis kelas 5B akan menjelaskan peranan sistem informasi terhadap informasi lokasi persebaran ikan. Di sini saya mengambil sampel pada peta perakiraan daerah penangkapan ikan atau sering disebut peta PDPI. Nah, sebelum memasuki apa itu peta PDPI, saya akan menjelaskan apa itu definisi dari sistem informasi. Nah, sistem informasi adalah suatu sistem yang mengkombinasikan antara aktivitas manusia dan penggunaan teknologi untuk mendukung manajemen dan kegiatan operasional, di mana hal tersebut merujuk pada sebuah hubungan yang tercipta berdasarkan interaksi manusia, data, informasi, teknologi, dan algoritma. Nah, memasuki materi peta PDPI, sebelumnya apa itu peta PDPI? Nah, peta PDPI merupakan inovasi teknologi penangkapan ikan berupa peta tematik yang berisi informasi sebaran lokasi prediksi daerah penangkapan ikan di perairan Indonesia. Nah, peta PDPI ini merupakan salah satu produk peta tematik kelautan yang memanfaatkan penggabungan data-data parameter oseanografi seperti suhu permukaan laut, produktivitas primer, ketinggian permukaan laut, arus, salinitas. Nah, baik dari satelit oseanografi maupun data-data dari stasiun pengamatan untuk menganalisa daerah potensi penangkapan ikan. Nah, bicara untuk parameter oseanografi ini, sebenarnya sudah bukan hal yang baru. Banyak sekali negara maju yang seperti Jepang dan Kanada, mereka sudah lebih dahulu menggunakan parameter oceanografi untuk mencari ikan. Nah, next. Berikut contoh dari peta PDPI wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara pada bulan Oktober 2018. Dengan menggunakan peta PDPI ini, kita bisa menjadi tahu di mana aja daerah yang terdapat potensi ikannya, daerah penangkapan ikannya yang cocok itu di mana, itu kita bisa melihat pada peta PDPI ini. Nah, apa sih penyusunan peta PDPI ini pasti mempunyai tujuan dong. Nah, apa itu tujuannya? Nah, penyusunan peta PDPI bertujuan memberikan dukungan dalam kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan. Peta PDPI memberikan informasi prediksi arah angin dan tinggi gelombang, sehingga nelayan dapat memperkirakan bagaimana kondisi cuaca di sekitar lokasi penangkapan ikan ini. Nah, dengan bisa memperkirakan kondisi cuaca, itu bisa untuk keselamatan mereka dalam pelayarannya nanti. Nah, next. Nah, bagaimana pembuatan peta PDPI ini? Dalam pembuatan peta PDPI terdapat 3 komponen, teman-teman. Yang pertama ada analisis front suhu dan kesuburan perairan, seperti menggunakan parameter oceanografi tadi, terus menggunakan data citra satelit dari Aqua atau Terra Modis, dan yang ketiga ada data dari citra satelit Suomi NPP VIIRS. Nah, apa itu satelit Aqua or Terra Modis? Nah, Modis ini kepanjangan dari Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer, teman-teman. Nah, apa ini artinya ini? Modis ini merupakan sensor inderaja yang ditaruh di wahana satelit Aqua dan Terra. Nah, sensor Modis ini dicantolkan pada wahana yang bernama Aqua dan Terra. Nah, sensor ini selalu ikut kemanapun perginya satelit Aqua dan Terra ini. Modis ini selalu ikut kan karena mereka istilahnya dipasangkan pada satelit dua satelit ini. Nah, biasanya bisa dipanggil Aqua Modis dan Terra Modis. Begitu teman-teman. Nih contohnya Aqua, instrumennya itu apa aja, dan satelit Terra itu seperti apa. Berikut contoh-contohnya. Nah,
Apa itu satelit Suomi NPP VIIRS? Nah, satelit Suomi NPP menggunakan teknologi Visible Infrared Imaging Radiometer Suite atau VIIRS. Nah, teknologi ini mampu merekam suasana malam pada resolusi tertinggi dan kemampuan untuk mendeteksi cahaya foto dalam 22 gelombang yang berbeda. Nah, next. Nah, seperti sekarang zamannya GPS dong teman-teman. Nah, cara mengakses peta PDP ini juga bisa menggunakan Global Positioning System atau yang biasa kita panggil GPS nih. Nah, peralatan mendukung untuk penentuan posisi dan monitor densitas potensi ikan. Nah, di dalam PPDP ini terkandung informasi koordinat lintang bujur daerah yang diduga sebagai daerah penangkapan ikan dan daerah yang diduga berpotensi sebagai penangkapan ikan. Nah, berbicara tentang posisi lintang dan bujur, tidak terlepas dari alat navigasi yang digunakan oleh nelayan nih teman-teman. Jika menggunakan Global Positioning System atau yang sering kita sebut GPS, maka titik lintang dan bujur daerah akan secara akurat terpampang nih. Nah, berbeda dengan menggunakan kompas manual. Nah, dengan kompas manual itu biasanya akan posisi lintang dan bujurnya cenderung mengalami selisih kurang lebih 2 mil laut dari titik yang sebenarnya. Nah, dengan adanya informasi tersebut, nelayan akan berbekal alat navigasi GPS dapat langsung menuju ke titik koordinat yang ditampilkan di dalam GPS tadi. Kemudian, dengan bantuan alat tambahan seperti fish finder dan fishery sonar, nelayan dapat berputar pada radius tertentu di sekitar titik tersebut untuk memonitor persebaran ikan dan menangkap ikan. Nah, berikut contohnya fish finder nih. Nah, inovasi teknologi yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Nah, pemerintah juga menginovasi teknologi untuk dalam sistem informasi ya teman-teman, lebih untuk memudahkan para nelayan dalam mencari ikan. Nah, dengan aplikasi Laut Nusantara. Nah, pemanfaatan teknologi informasi berupa smartphone menjadi ide inovasi untuk menggunakan media tersebut dalam distribusi peta PDPI kepada seluruh kalangan masyarakat, terutama pada nelayan. Nah, Balai Riset dan Observasi Laut bekerjasama dengan PT XL Asyata mewujudkan inovasi teknologi melalui aplikasi smartphone, yaitu aplikasi Laut Nusantara, sehingga nelayan dan masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi peta PDPI dan informasi kelautan dan perikanan. Nah, dengan menggunakan aplikasi ini, kita akan mendapatkan benefit yang benar-benar benefit nih teman-teman, seperti peningkatan produktivitas, konservasi kawasan, penurunan dampak perubahan iklim, dan efisiensi ekonomi. Bisa mengurangi biaya operasional dalam mencari ikan nih, seperti BBM, itu bisa berkurang karena langsung menuju ke titik koordinat di mana daerah penangkapan ikan, daerah yang ada ikan-ikannya itu tadi. Nah, bagaimana kesimpulan dari peranan apa kesimpulan peranannya tadi? Nah, peranan sistem informasi ini, penggunaan sistem informasi pada bidang maritim ini sangat bermanfaat untuk efektivitas pekerjaan. Nah, khususnya dengan mengetahui posisi daerah penangkapan ikan melalui peta PDPI tadi, teman-teman. Nah, nelayan dapat menghemat waktu dan bahan bakar minyak atau BBM, sehingga akan mengurangi biaya operasional penangkapan ikan. Nah, terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.